Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Widiasari dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini akan menyampaikan tugas resume PBAK UIN Malang. Saudara mahasiswa semua, perlu kita ketahui bahwa menjadi mahasiswa di UIN Malang itu tidak gampang. Kita termasuk the best material, artinya manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai jalur. Manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Maka saudara-saudara mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun semester ini masih kita laksanakan perkuliahan daring atau virtual, mengajak bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Malang. Kampus UIN Maliki Malang otomatis berbeda dengan yang lain, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena Anda harus menyiapkan secara mental spiritual, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat S1. Model belajar di perguruan tinggi, karena itu harus berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan di kampus-kampus yang lain. Karena itu, sekali lagi, berpikir ilmiah harus disadari karena kita ada dalam masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia. Manusia berilmu beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Oleh karena itu, di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, berperilaku positif, dan bukan sekedar punya pikiran tapi harus terwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Berperilaku positif dan bukan sekedar punya pikiran tapi harus terwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Berperilaku positif dan bukan sekadar punya pikiran, tapi harus terwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Indikatornya antara lain adalah tampilan dan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Pasca sarjana dengan 15 program studi, sehingga semua program studi yang ada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim, baik level S1, S2, maupun S3, ada 46 berdasarkan pengembangannya. Pengembangan UIN Malang dan juga rencana strategis. Maka kampus ini sekarang berada pada tahap internasional recognition dari internasional. Kalau jarak mahasiswa jalani selama Anda kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga nanti Anda menyandang gelar sarjana. Karena itu kita telah menyiapkan berikut yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Program studi
ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang membedakan UIN Malang dengan yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain. Mata kuliah MTK meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan kemudian fakultas-fakultas itu adalah yang membedakan antara dengan yang lain. Semua mahasiswa mendapat wawasan yang luas, yang lengkap tentang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun fakultas, program studi, serta jenis-jenis yang lain yang mendukung kelancaran akademik saudara nanti. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk lebih baik intra maupun ekstra kampus, sehingga nanti di samping memiliki wawasan akademik prestasi akademik, mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi yang keterampilan, kecakapan memimpin organisasi yang itu dibutuhkan tidak hanya untuk kegiatan mahasiswa pada saat ini bagi mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 maupun mahasiswa untuk semester ini. Proses pembelajaran secara daring bagi itu melalui sinkronus pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, misalnya seperti melalui Zoom dan lain. Namun dengan selanjutnya harus memprogram sendiri, berkonsultasi kepada dosen penasihat akademik atau DP yang itu ada di masing-masing prodi atau masing-masing fakultas. Kemudian di akhir semester Anda akan ada UAS semester, akan ada UTS. Namun dengan selanjutnya harus memprogram sendiri, berkonsultasi kepada dosen penasihat akademik atau DP yang itu ada di masing-masing prodi atau masing-masing fakultas. Pembahasan selanjutnya akan membahas DEMA dan SEMA. Apa sih DEMA dan SEMA itu? DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Adapun fungsi DEMA antara lain sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kementerian DEMA Universitas. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri, harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa UIN Malang. Dan 6 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinasikan atau mengomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Untuk gerak langkah eksternal kita ada di KLN yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat di internal, tapi kita berusaha kuat juga secara eksternal. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar dari satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang multitasking. Yang keempat, Kementerian Agama. Bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab adalah integrasi keilmuan antara sains dengan agama. Integrasi itu akan
kita temukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan maupun mahasiswa UIN Malang. Ini yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Tetap berkoordinasikan antara kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan oleh DEMA agar menjadi kesatuan yang utuh. Pengembangan tetap terus dikasih support kepada Kabinet Sakti untuk periode 2021 sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi lebih ke publikasi apa yang dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan Senat kepanjangan dari Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ lebih di balik layar. Visi SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Tugas dan wewenang SENA. Tugas dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA U. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasikan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk melaksanakan PEWILA. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidik SEMA U. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA U. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Dan yang terakhir, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA U. Sampai sini saja pembahasan resum materi dari hari pertama sampai hari kedua. Terima kasih dari saya, Prasasti Widiasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.